Misi hidup mati Persib. Malam penentuan di GBLA lawan Bangkok United. Angin senja merayap pelan di kawasan Gede Bage. Langit Bandung mulai berubah warna, dari biru muda, ke jingga keemasan, lalu perlahan menjadi ungu gelap. Hari itu, Stadion Gelora Bandung Lautan Api berdiri megah, seolah tahu bahwa malam ini, akan ada sebuah cerita besar yang menunggu untuk lahir. Di antara bayangan tribun dan kilau lampu stadion yang mulai menyala, satu kata menggema di seluruh kota. Menang. Hanya itu. Menang. Persib Bandung bersiap menghadapi laga yang mungkin, untuk sementara, terlihat seperti pertandingan biasa. Tapi bagi para pemain, para pelatih, dan terutama para bobotoh, pertandingan ini jauh dari kata biasa. Inilah pertaruhan. Ini misi. Ini malam penentu. Beberapa jam sebelum latihan terakhir dimulai, seorang striker berdiri memandangi lapangan kosong. Rumput hijau yang masih basah oleh embun pagi berkilau lembut. Itulah Andrew Jung, penyerang yang datang bukan membawa glamor, bukan membawa sensasi, tapi membawa sesuatu yang lebih penting. Karakter. Tekad. Mentalitas juara. Banyak pemain mengatakan hal-hal besar menjelang pertandingan besar. Tapi Andrew, tidak. Kata-katanya sederhana. Tapi justru karena sederhana itulah, kata-katanya terasa jujur. Saya tidak peduli gol. Kalau saya tidak mencetak gol tapi tim menang, itu yang saya pilih. Itu bukan jawaban diplomatis. Itu adalah sumpah seorang pejuang. Andrew tahu, malam melawan Bangkok United bukan tentang dirinya. Bukan tentang statistik. Bukan tentang jumlah gol. Ini tentang Persib, tentang kota ini, tentang ratusan ribu bobotoh yang berharap, berdoa, dan berteriak sampai suara mereka habis. Di ruang ganti, ia duduk tidak jauh dari sang kapten, Mark Klok. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut keduanya, tapi tatapan mereka sama, yakin. Benar-benar yakin. Persib harus menang. Persib akan menang. 4 hari sebelum laga, waktu yang sangat singkat. Tapi Bojan Hoda tidak pernah tertarik mencari alasan. Dia bukan tipe pelatih yang gemar berkata manis di depan kamera. Ia tahu, dalam sepak bola, persiapan bukan hanya soal berapa lama waktu yang tersedia, melainkan apa yang dilakukan dalam waktu itu. Tidak ada sesi fisik gila-gilaan. Tidak ada latihan lari panjang yang bisa menguras stamina. Justru sebaliknya. Besok, latihan taktikal. Kalimat itu mungkin terdengar biasa. Tapi dari mulut Bojan, kalimat itu terdengar seperti potongan rencana besar yang hanya dimengerti oleh mereka yang berada di ruangannya. Yang dipersiapkan bukan otot, tapi otak. Bukan fisik, tapi strategi. Bagaimana Persib menyerang? Bagaimana Persib bertahan? Bagaimana memanfaatkan setiap sepak pojok, setiap lemparan ke dalam, setiap bola mati? Karena bagi Bojan, pertandingan melawan Bangkok United bukan hanya soal bermain baik. Ini tentang menang. Bangkok United bukan lawan sembarangan. Mereka adalah raksasa dari Thailand. Mereka sudah mengamankan tiket ke babak berikutnya. Mereka datang tanpa tekanan. Tapi Persib datang dengan tekad yang tak bisa ditawar. 3 poin. Hanya itu. 3 poin untuk membuka pintu menuju fase knockout. Pintu yang begitu dekat, tapi tetap tertutup rapat. Dan di belakang semua strategi itu, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan taktik atau analisis. Bobotoh. Suara yang membuat tribun bergetar. Suara yang membuat lawan gugup bahkan sebelum bola disentuh. Suara yang, bagi Bojan, layak disebut sebagai pemain ke-12 yang tak tergantikan. Ia berharap stadion penuh lagi. Ia ingin GBLA bergetar lagi. Ia ingin atmosfernya jadi badai. Di ruang ganti Persib, suara sepatu yang diseret ke lantai terdengar berulang. Aroma minyak urut, tape fisioterapi, dan suara tawa kecil pemain muda memenuhi udara. Tapi di tengah kegaduhan kecil itu, berdiri seorang pemimpin. Mark Klok. Kapten. Mesin. Penggerak. Sosok yang mengerti apa arti lambang di dadanya. Ia berdiri, menatap rekan setimnya satu persatu, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun penuh tenaga. Ini bukan cuma tentang sepak bola. Ini tentang klub kita, tentang Bandung, tentang Indonesia.
Kita datang untuk menang, bukan untuk sekadar bertahan. Kalimat itu tidak memaksa, tidak membakar. Justru sebaliknya, kalimat itu menghangatkan hati semua yang mendengarnya. Karena mereka tahu, apa yang dikatakan Klopp adalah kebenaran. Di balik sorotan lampu, di balik kamera, di balik bisinya dunia sepak bola modern, ada kebanggaan yang tidak bisa dibeli. Malam melawan Bangkok United bukan sekadar peluang lolos. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa Persib adalah salah satu wakil terbaik Indonesia di Asia. Dan 1 poin? Tidak cukup. Bermain aman? Tidak ada dalam kamus mereka. Mereka datang untuk menguasai. Untuk mencetak sejarah. Di luar stadion, ribuan bobotoh mulai berdatangan bahkan sebelum pintu dibuka. Ada yang datang dengan bendera sebesar tubuh mereka. Ada yang datang dengan wajah dicat biru. Ada yang datang dengan seragam Persib yang mungkin sudah dipakai bertahun-tahun. Tapi semangat mereka tetap sama. Bagi bobotoh, Persib bukan hanya klub sepak bola. Persib adalah rumah. Persib adalah identitas. Persib adalah bagian dari hidup mereka. Dan malam itu, mereka ingin memberi bukan hanya dukungan, tapi energi. Atmosfer GBLA seakan tidak pernah biasa. Selalu liar. Selalu hidup. Selalu seperti badai biru yang turun dari langit. Andrew Jung merasakannya. Mark Locke merasakannya. Bojan merasakannya. Semua pemain tahu. Ketika GBLA bersuara, tidak ada pemain yang bisa bermain setengah hati. Menjelang pertandingan, saat pemain berjalan ke terowongan menuju lapangan, semua rasa bercampur jadi satu. Gugup. Berani. Takut kalah. Ingin menang. Bangga memakai seragam biru. Dan ketika mereka menginjak rumput GBLA, lampu stadion menyala terang. Tribun meledak. Suara ribuan orang menyatu menjadi satu teriakan. Persib. 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 Di tengah gemuruh itu, Andrew Jung tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, tapi senyum orang yang sudah siap. Bojan berdiri dengan tangan menyilang. Fokus. Tenang. Mark Locke merapikan ban kapten di lengannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bangkok United memang kuat. Mereka memang sudah lolos. Mereka memang punya kualitas. Tapi malam ini bukan tentang mereka. Malam ini tentang Persib. Tentang Bandung. Tentang Indonesia. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, inilah momen ketika mimpi bisa lahir. Atau gugur. Atau justru menjadi legenda. Apapun yang terjadi pada peluit akhir, satu hal sudah pasti. Maung Bandung belum selesai. Perjalanan ini baru dimulai.